Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, judul besarnya Kitabul Azan. Sekarang ini rangkaian bab tentang kaifiyat sholat. Bab ke-111, berarti masih bab ini ya, yang kemarin bab ini, sekarang masih bab ini, bab 111. Babu jahril imami bitakmin. Nah, itunya babnya imam menjaharkan ucapan amin. Ya, demikian judulnya ya, imam menjaharkan ucapan aminnya. Yang kemarin itu, itulah penjelasan tentang ucapan amin itu apa. Nah, diulaslah sedikitnya ya, intinya amin itu dibaca panjang dua-duanya, a gitu panjang, minnya juga panjang. Ya, apabila salah satunya pendek itu maknanya jadi lain. Ya, kalau yang dimaksud di sini ya, dua-duanya panjang, amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, dan amin ini dengan arti demikian ya, minta dikabulkan kepada Allah, karena ketika membaca Al-Fatihah ya, karena amin ini kan diucapkannya setelah selesai Al-Fatihah sampai waladhdallin, kemudian nah ini mengucapkan amin yang artinya ya Allah kabulkanlah, artinya meminta dikabulkan. Berarti sebelumnya ada doa gitu kan. Nah, doa yang dimaksud yang minta dikabulkan dengan mengucapkan amin itu adalah ketika membaca di dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Nah, artinya ketika sholat, ini di dalam sholatnya, ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, itu bukan hanya sekedar membaca ayat Al-Quran, tapi benar-benar menjadi doa. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu ya doa. Kemudian kita minta, memelas nih kepada Allah, ya Allah kabulkanlah, yaitu minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, adapun secara amal, ya sebutannya secara amal lah gitunya, ucapan amin ini adalah rangkaian amalan di dalam sholat. Ya, amin ini diucapkan setelah membaca Al-Fatihah, jadinya rangkaian amalan di dalam sholat. Setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Nah, kurang lebih demikianlahnya ringkasan yang kemarin nih. Nah, sekarang ini babnya babu jahril imam bitakmin. Bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Ya, imam menjaharkan ucapan aminnya. Di dalam bab ini Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis. Nah, sebelum ke hadisnya, Imam Bukhari memasukkan beberapa hadis mu'allaq namanya. Ya, hadis yang dituangkan di sini tanpa sanad, tanpa sanad gitu. Karena kalau hadis kan ada sanadnya, sebutannya ya, rangkaian rawi-rawi atau rangkaian orang-orang yang rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis ini gitu ya sampai kepada Imam Al-Bukhari. Disebutnya sanadnya dalam ilmu hadis. Dan jadi dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah SAW itu dari orang ke orang gitu ya, dari rawi namanya sebutannya, dari orang ke orang sampai kepada Nabi. Nah, kalau hadis mu'allaq itu Imam Bukhari tidak menyebut orang-orangnya, langsung saja menyebutkan hadisnya. Nah, yang pertama ini tambah aja di mana hadis mu'allaq ini sekaligus sebagai apalah hanya namanya ya, tambahan judul gitu ya.
Judul pokoknya adalah bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Nah, ditambah dengan waqala ataun amin amina gitu kalau dibaca harokatnya seluruhnya demikian bacaannya. Amina du'aun amman ibnu Zubairi wa man wara'ahu hatta inna lil masjidi lalajjah. Atau mengatakan amin adalah doa ya, amina du'aun ya, ucapan amin ya, amin itu adalah doa. Kemudian atau mengatakan ini tabiin ya, atau berkata ini atau yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari di sini dia seorang tabiin. Tabiin itu adalah orang yang sezaman dengan sahabat. Nah, tidak sezaman dengan Nabi, nya mereka tabiin ini tidak kebagian gitu bertemu dengan Nabi. Mereka hanya kebagian lah, sebutnya kebagian bertemu dengan para sahabat. Nah, atau mengatakan demikian ya, amin adalah doa. Ya, yang maknanya sudah dijelaskan yang tadi lahnya, yang kemarin bahkan panjang lebar. Kemudian atau mengatakan Ibnu Zubair mengucapkan amin waman waro'ahu, demikian juga orang-orang yang di belakangnya. Ibnu Zubair imam, yang orang-orang yang di belakangnya makmum nih yang dimaksud oleh antonya. Ini sebagai tambahan judul sekali lagi ini ya. Jadi ini sahabatnya Ibnu Zubair itu sahabat. Nah, di sini atau menerangkan Ibnu Zubair itu sahabat. Atau mengatakan Ibnu Zubair, nah dia ini khalifah. Ibnu Zubair ini khalifah ya. Setelah yang 4 tentunya kan khalifah yang awal itu kan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Nah, yang 4 ini dikenal dengan sebutan Al-Khulafaur Rasyidin. Mereka ini 4 orang sahabat yang masuknya ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. 4 sahabat ini khalifah pertama Rasulullah SAW, yang 4 orang ini itu disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin. Nah, Al-Khulafaur Rasyidin itu itu ada di dalam Al-Quran. Sebutan Al-Khulafaur Rasyidin itu ada di dalam Al-Quran. Nah, 4 orang ini ya yang yang disepakati lah gitu ya, tidak ada yang membantah. Nah, Ibnu Zubair ini salah seorang tabiin, salah seorang khalifah juga berikutnya berartinya setelah yang 4 ini. Nah, Ibnu Zubair mengucapkan amin waman wara'ahu, demikian juga yang di belakangnya. Artinya Ibnu Zubair ini imam dan orang-orang yang di belakangnya itu makmum. Ini sholat berjamaah, Ibnu Zubair sebagai khalifah, dia menjadi imam tentunya. Nah, Ibnu Zubair mengucapkan amin, demikian juga orang-orang yang di belakangnya, atau demikian juga dengan makmum. Hatta inna lil masjidi lalajjah, hingga masjid itu, apanya bahasa kitanya, menggema lah gitulahnya, hingga masjid itu menggema gitu oleh ucapan amin gitunya yang diucapkan oleh seluruhnya imam dan makmum. Ini maksudnya menunjukkan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari kan bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Nah, ini sudah menunjukkan nih Ibnu Zubair sebagai khalifah di sini, atau mengisahkan pada waktu sholat berjamaah ini Ibnu Zubair sebagai imam, dia mengucapkan amin, demikian juga dengan makmum, dengan seluruh makmum. Hatta inna lil masjidi la lajjah, nah, hingga di masjid itulah gitunya suaranya menggema, mungkinnya bahasa kitanya menggema, gemuruh atau apalah, karena ini diucapkan
oleh semua, berartinya oleh imam dan seluruh makmum secara bersamaan. Nah, hingga di masjid itu ada itulah apanya, gema, gemuruh atau apalah gitunya oleh ucapan amin yang diucapkan secara bersamaan oleh semuanya, imam dan seluruh makmum. Nah, atau yang pertama ini ya tambahan judulnya, Imam Bukhari memasukkan hadis mu'alaq demikian. Atau seorang sahabat tabi'in ya, dia mengatakan amin adalah doa. Kemudian mengisahkan tadinya Ibnu Zubair dan seluruh makmum mengucapkan amin hingga masjid bergemuruh gitu ya di masjid oleh ucapan amin mereka. Wakana, yang kedua hadis mu'alaq yang tambahan judul yang kedua, wakana Abu Hurairah yunadil imama la tafutni bi amin. Abu Hurairah mengatakan kepada menyeru kepada imam, la tafutni bi amin, janganlah meninggalkanku dengan ucapan amin. Artinya Abu Hurairah, nanti ada sebetulnya penjelasan di sini. Abu Hurairah meminta supaya imam tidak meninggalkannya dalam mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, waqala Nafi'un. Nafi ini juga tabi'in. Nafi ini dikenalnya sebagai seorang tabi'in yang dikenal sangat dekat dengan Ibnu Umar. Boleh disebut murid dalam hal meriwayatkan hadisnya. Nafi ini murid paling dekat dan paling banyak menerima hadis dari Ibnu Umar. Nafi berkata, kana Ibnu Umar la yada'uhu. Ibnu Umar, ya, Nafi berkata, Ibnu Umar tidak pernah terlewatkan mengucapkan aminnya. Ibnu Umar tidak pernah melewatkan ucapan amin. Wa yahudduhum, dan Ibnu Umar juga menekankannya kepada orang-orang jangan melewatkan, jangan tidak melakukan, artinya jangan sampai tidak mengucapkan amin. Wa sami'tuhu minhu fi dzalika khairan, wa sami'tu minhu fi dzalika khairan. Dan aku mendengar, kata Nafi'nya, dan aku mendengar dari Ibnu Umar fi zalika, tentang hal tersebut, yaitu tentang mengucapkan amin itu ada kebaikan. Nah demikiannya, ini tambahan judulnya. Sekarang hadisnya nih, hanya ada satu nih ya, Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis di dalam bab ini. Nah hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iza ammanal imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufirallahu ma taqaddama min zanbihi. Wa qala Ibnu Syihabin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Nah demikiannya hadisnya, nih hanya satu nih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ammanal imamu fa aminu, jika imam mengucapkan amin, ucapkanlah oleh kalian amin. Ya, jika imam mengucapkan amin, ucapkanlah oleh kalian amin, atau ikutlah gitunya, ikutlah kalian pun mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena barang siapa
ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin seluruh malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka diampunilah semua dosanya yang telah lalu. Itu perkataan sabda nabinya sampai di sana ya. Sekali lagi nih, sabda nabinya seperti ini ya. Nah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, ucapkanlah, artinya kalian juga nih kepada makmum nih ya, jika imam mengucapkan amin, maka kalian sebagai makmum ikut juga mengucapkannya. Karena barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya seluruh malaikat, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian tambahannya, qala Ibnu Syihab berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Nabi SAW itu, Nabi SAW mengucapkan amin. Nah, dari sampai sini nih ya, ini lengkap berarti nih ya. Malah diakhirkannya, di akhir seperti apa yang dikatakan Ibnu Syihab, Rasulullah sendiri mengucapkan amin. Di terakhirnya Ibnu Syihab mengatakan, qala Ibnu Syihabin wa kana Rasulullah SAW yaqulu amin. Rasulullah SAW mengucapkan amin. Kemudian menurut hadisnya Rasulullah memerintahkan iza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin. Nah, ini yang disebut wajhul istidlalnya kalau dalam istilah ilmu usul fikihnya. Sekarang ini kan babnya adalah babu jahril imami bitakmin, bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Nah, apakah imam itu mengucapkan amin? Ya, pasti berdasarkan yang dimuat secara ini sih sebagai tambahan yang di akhir tadi. Yang pokok adalah Rasulullah tentunya ya. Nah, Ibnu Syihab mengatakan Rasulullah SAW itu mengucapkan amin. Nah, itu sebagai dalil jelas. Ya, karena Rasulullah SAW itu apabila sholat berjamaah pasti jadi imam. Ibnu Syihab di sini mengatakan Rasulullah SAW mengucapkan amin. Nah, ini sudah sangat jelas sebetulnya ya. Nah, kemudian yang di awal-awal tadi ya, jadi lengkap katakanlahnya, Rasulullah sendiri mengucapkan amin sebagai imam. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis ini juga di awal redaksinya, apabila imam mengucapkan amin, ini juga sudah sangat jelas kalau imam itu mengucapkan amin di dalam sholatnya, tentunya yang mengucapkan amin. Namun hadis ini kan Rasulullah SAW itu menyabdakan jika imam mengucapkan amin. Nah, ini kan wajhul istidlalnya yang ini kalau di hadis ini. Jadi imam itu mengucapkan amin ya, iya mengucapkan amin. Selain itu artinya ya, selain Rasulullah SAW sudah menyebutkan demikian, jika imam mengucapkan amin ya berarti imam itu mengucapkan amin. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan ucapkan juga oleh kalian kepada makmum. Jika imam mengucapkan amin, ucapkan juga oleh kalian sebagai makmum amin. Kalau untuk wajhul istidlal namanya, atau dari hadis ini mana gitu yang menunjukkan bahwa imam itu mengucapkan amin. Yang pokok harus dari hadisnya, karena inilah hadisnya. Kalau tadi yang awal-awal itu kan sebagai judul, tambahan judul. Yang pokok adalah yang ini. Rasulullah SAW di hadis ini menyabdakan apabila imam mengucapkan amin, itu sudah menunjukkan kalau imam itu mengucapkan amin. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW
melanjutkan, jika imam mengucapkan amin, ucapan juga oleh kalian makmumnya, ucapan oleh kalian amin. Nah, hadis ini sebetulnya bukan hanya untuk imam saja, berarti yang mengucapkan amin itu imamnya mengucapkan amin, kemudian makmumnya juga mengucapkan amin. Rasulullah sendiri sebagai imam ketika salat berjamaah beliau mengucapkan amin seperti yang dikatakan oleh Ibnu Syihab di akhir hadis ini. Rasulullah SAW itu mengucapkan amin. Di hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada makmum, apabila imam mengucapkan amin maka ucapan juga oleh kalian amin. Di yang menunjukkan prakteknya, katakanlah, karena hadisnya ini sudah menunjukkan barang siapa ucapan aminnya bersamaan berbarengan dengan ucapan aminnya seluruh malaikat, ini sudah menunjukkan artinya ya, kalau sholat berjamaah ucapan aminnya bersamaan, berarti barang siapa ucapan aminnya berbarengan bersamaan. Di hadis ini sebetulnya bukan Rasulullah tidak menyebutkannya barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan bersamaan dengan imam, bukan dengan imam. Di hadis ini Rasulullah menyebutnya jika imam mengucapkan amin maka ucapanlah oleh kalian amin. Barang siapa ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan aminnya seluruh malaikat, bukan dengan imam. Jadi artinya kan kapan malaikat mengucapkan amin? Ya, malaikat mengucapkan aminnya kapan? Gitu kan ya, karena hadis ini man wafaqo ta'minuhu ta'minal malaikat. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, ya berarti kan harus tahu kalau malaikat mengucapkan aminnya kapan. Jangan sampai berarti ucapan amin kita ini tidak berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat. Maka ini artinya kembali nih kepada amin itu sebagai rangkaian amalan di dalam sholat, di mana kapan amin itu diucapkan. Ya, dalam rangkaian amalan sholat kan amin itu adanya setelah membaca surat Al-Fatihah, amin. Kalau di rokaat pertama dan kedua berarti kan baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah mengucapkan amin, setelah mengucapkan amin baca surat. Kalau di rokaat ketiga dan keempat baca Al-Fatihah, setelah selesai Al-Fatihah mengucapkan amin. Nah, karena rokaat ketiga dan keempat tidak ada bacaan surat, berarti terus ruku. Di situ kan tempatnya ya, keberadaannya tempatnya mengucapkan amin itu setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Malaikat tahu nggak? Malaikat tahu nggak ucapan amin itu mengucapkan aminnya kapan? Nah, kembali ke sana berarti kita lihat rangkaian amalan di dalam sholat. Karena amin ini kan bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan. Amin ini adalah rangkaian amalan di dalam sholat yang tempatnya itu setelah surat Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, ada ini ucapan amin. Setelah mengucapkan amin, baca surat. Itu kan rangkaian amalannya. Nah, malaikat pasti tahu. Malaikat itu mengucapkan amin apabila ini hadis ini menunjukkannya. Malaikat itu mengucapkan amin apabila ada orang yang sholat. Apabila ada orang yang sholat selesai membaca surat Al-Fatihah, malaikat akan mengucapkan amin.
Karena hadis ini ya, tidak hanya berlaku bagi yang sholat berjamaah, meskipun di sini hadisnya kan ada imam dan makmum di hadisnya. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapan oleh kalian, makmum kan yang dimaksud, yang diperintah. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapan oleh kalian amin. Bagaimana nih dengan ini? Saya katakan bahwa ini hadis ini, barang siapa ucapan aminnya bersamaan berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat, ini kan keutamaannya. Nanti bab berikutnya itu keutamaan amin. Bab berikutnya bab 112, babu fadli ta'min, bab keutamaan mengucapkan amin. Ya, keutamaannya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi ampunilah dosa-dosanya yang telah lalu, dengan syarat ucapan aminnya berbarengan bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat. Nah, sebagaimana kita tahu kan bahwa ucapan amin ini adanya setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, pada hadis mu'alaknya ini tambahan judulnya tadi, atau kembali kita lihat yang ini tadinya, atau mengatakan nih, atau ini kan atau ini seorang tabi'innya, atau mengatakan amin itu adalah doa. Kemudian perkataan kedua gitu dari atau Amman ibnu Zubairi, Ibnu Zubair mengucapkan amin. Nah, Ibnu Zubair ini adalah khalifahnya. Nah, di mana yang terangkan itu oleh atau dalam hadis ini Ibnu Zubair sebagai khalifah, dia sholat berjamaah sebagai imam. Nah, atau mengatakan Ibnu Zubair mengucapkan amin sebagai imam nih ya. Waman waro'ahu, dan juga makmum yang di belakangnya. Atau Ibnu Zubair sebagai imam mengucapkan amin, demikian juga orang-orang yang di belakangnya, atau makmum lah, atau semua makmum itunya yang ada di belakangnya, hingga masjid itu bergema itulahnya dengan ucapan semuanya, ucapan Ibnu Zubair dan seluruh makmum. Artinya masjid itu bergema itunya dengan seluruh dengan ucapan amin yang diucapkan oleh seluruhnya. Yang pokok adalah itu dari bab ini sekarang Imam Bukhari memunculkan babu jahril imami bitakmin. Kalau kita melihat hadis mu'alak yang ketiga, Nafi yang mengatakan tadinya, Nafi yang berkata kana ibnu Umar la yada'uhu. Nafi mengatakan Ibnu Umar sahabatnya, Ibnu Umar itu tidak pernah meninggalkan ucapan amin. Ini menunjukkan, berdasarkan ucapan nafinya, ini menunjukkan ucapan amin itu sunat. Tapi Ibnu Umar itu tidak pernah. Kalau yang wajib, masa Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat zuhur? Menyok itu semuanya ada sahabat. Anda yang wajibnya, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan saum di bulan Ramadan. Ngerakeun menyayang Ibnu Umar diterangkan juga gitu. Kalau Ibnu Umar yang lainnya selain yang ini, Ibnu Umar itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Pantas kan merangka demikian? Ibnu Umar itu tidak pernah melewatkan sholat malam. Ya pantas, karena sholat malam hukumnya sunat. Ya pantas kalau mengatakan Ibnu Umar itu tidak pernah terlewatkan saum bulan Ramadan. Masa seperti itu Ibnu Umar lagi yang diterangkan ya. Ini nih Ibnu Umar kata-kata dari kata-kata nafinya, Ibnu Umar tidak pernah. Karena Ibnu Umar la yada'uhu, Ibnu Umar tidak pernah melewatkan
tidak pernah meninggalkan, selalu mengerjakan, artinya dalam hal ini selalu melakukan, mengerjakan, yaitu selalu mengucapkan amin. Wa yahudduhu, dan sangat mendorong, sangat menekankan lah gitunya, sangat menekankan kepada yahudduhum, itu artinya sangat menekankan kepada orang-orang itu untuk selalu, artinya untuk selalu mengerjakan, jangan meninggalkan. Ini berarti bukan wajib nih ya, dari Nabi mengatakan demikian ini sudah menunjukkan ucapan amin itu bukan wajib. Wasami itu minhu fi dzalika khairon, dan aku mendengar gitunya dari Ibnu Umar ya, ini ada kebaikan dan bahkan banyak lahnya, banyak kebaikan dari mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Minimal, katakanlah minimal ini yang diterangkan oleh Rasulullah di sini. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Anggaplah apa mau dilewatkan dengan keutamaan seperti ini. Dan ini kan bukan hanya ketika atau adanya keutamaan ini bukan hanya pada waktu sholat berjamaah, karena meskipun di redaksi hadisnya jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah oleh kalian amin. Nah, bagaimana dengan perempuan yang sholatnya di rumah? Dapat ini enggak? Jadi ibu-ibu, bukan ibnu, jadi ibnu. Ibu-ibu yang sholat di rumah sendirian, ya juga saya katakan ibu-ibu itu dulu kan Aisyah tidak ikut berjamaah. Padahal rumah Aisyah itu kan nempel dengan masjid, tapi Aisyah itu sholatnya di rumah sendirian. Rasulullah SAW dan para sahabat laki-laki ya, berjamaah di masjid. Kan rumah Rasulullah itu kan nempel ke masjid. Tapi Aisyah itu tidak ikut berjamaah. Aisyah sholatnya sendirian di rumah. Kebagian gak keutamaan ini? Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau ini hanya berlaku pada sholat berjamaah, diskriminatif namanya, mungkinnya bahasa sekarang. Allah pilih kasih kalau begitu. Nah, ibu-ibu bagaimana yang sholatnya di rumah? Sementara Allah sendiri kan yang melalui lisan Rasulullahnya, Allah sendiri kan yang menetapkan bagi perempuan itu sholat terbaiknya adalah di rumahnya. Itu Allah yang menetapkan demikian. Katakanlah Allah yang menyuruh perempuan itu di rumah saja sholatnya, kurang lebih demikiannya kalau kita maknai. Ini untuk perempuan di rumah saja sholatnya. Di masjid itu laki-lakinya berjamaah, itu laki-laki. Ini perempuan di rumah saja sholatnya. Nah, kalau tidak kebagian gitu, kalau tidak kebagian keutamaan ini, yaitu kan keutamaannya luar biasa, ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau ini hanya berlaku bagi yang sholat berjamaah, kalau begitu Allah diskriminatif. Perempuan kapan kebagiannya? Cewek berjamaah tanya mun aya salat gerhana meureunna. Ya paling demikian kan ya. Kalau ada salat gerhana, kalau ada salat Id, salat gerhana mah 2 tahun sekali. Salat Id setahun hanya 2 kali, apalagi begitu ada salat Id lagi halangan, lagi tidak bisa salat. Sementara laki-laki katakanlahnya setiap hari berjamaah 5 kali di masjid, selalu nih terus nih dapat keutamaan ini, diampuni dosanya kalau bersamaan ucapan aminnya. Berarti malaikat itunya, karena ini kan harus, berarti haruslah anggapannya harus bersamaan ucapan aminnya dengan ucapan malaikat, dengan ucapan aminnya malaikat. Nah, malaikat itu tahu nggak kapan mereka mengucapkan amin?
Ya pasti tahu karena ini sudah jadi ketentuan, dalam arti ketentuan rangkaian amalan di dalam sholat. Amin ini adanya gitu setelah surat Al-Fatihah mengucapkan amin. Nah malaikat itu tahu. Berarti karena ini kan ucapan amin malaikat gitunya, ucapan amin orang yang sholat bersamaan dengan ucapan amin malaikat. Emang malaikat sholat juga? Apa malaikat itu ikut sholat berjamaah? Oh iya, hanya kita saja nggak tahu, nggak ada ini keterangan yang demikian, nggak ada keterangan malaikat itu ikut juga sholat berjamaah. Anggaplah malaikat itu hanya ikut mendoakan, karena amin kan doa. Artinya malaikat itu ikut mendoakan ketika ada orang yang sholat membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah malaikat itu kan tahu orang ini sedang meminta kepada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Malaikat ikut mengamininya dengan mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Ya, tentu saja kan kalau demikian maka keutamaan ini berlaku bagi semua yang sholat. Karena kan baik sholat wajib ataupun sholat sunat ada nggak aminnya? Ya sholat sunat juga kan ada. Kalau sholat sunat kan misalnya orang sholat rawatib kan tidak berjamaah. Sementara rangkaian amalannya sholat sunat ya, sholat sunat rawatib misalnya sama di ada Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah apa? Mengucapkan amin, setelah mengucapkan amin baca surat. Nah, artinya malaikat itu keutamaan ini ya, keutamaan yang ucapan aminnya bersamaan dengan malaikat ini berlaku untuk semua yang sholat, baik itu sholat berjamaah ataupun sendiri, laki-laki atau perempuan, sholat wajib atau sholat sunat, di masjid atau dimanapun, pokoknya kalau ada yang sholat, apabila bacaan orang yang sholat itu sampai kepada waladhdallin atau selesai Al-Fatihah, malaikat mengucapkan amin. Jadi harus bersamaan. Nah ada di sini juga ada nih di dalam kitab Fathul Bari ini ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyampaikan juga penjelasannya. Tapi seperti ini penjelasannya nih ya. Iza ammana artinya iza ammanal imam. Imam nih disebutnya di hadisnya kan iza ammanal imamu. Apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu maka ucapkanlah juga oleh kalian amin. Di sini ada nih yang memaknainya seperti ini. Imam dulu, kemudian makmum. Iza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu, ini dengan landasan bahwa di situ kan ada huruf bahasa Arab lagi ini masalahnya nih. Di situ kan ada huruf fa, iza ammanal imamu fa aminu. Mereka mengatakan ini fa-nya huruf ataf, di mana fa huruf ataf itu menunjukkan urutan. Itu kaidah bahasanya ya. Kemudianlah bahasa kitanya kemudian iza ammanal imamu fa aminu, nafa'nya ini huruf ataf menunjukkan urutan. Ada yang memaknainya demikian, padahal bukan demikian. Fa di sini bukan huruf ataf, fa di sini jawab syarat namanya. Iya kan liar tah dengan tata bahasa Arabnya. Karena iza ammana di sini ada syarat. Kalau ada syarat, ada jawab syarat. Jadi tidak menunjukkan urutan. Karena fa di sini bukan huruf ataf. Kalau fa-nya huruf ataf, benar itu menunjukkan urutan. Fa di sini jawab syarat, iza ini syaratnya. Nah, jawab syaratnya apa?
iza amanal imamu fa aminu. Berarti ini tidak menunjukkan urutan. Di sini hanya menunjukkan imam mengucapkan amin, maka makmum pun diperintah mengucapkan amin. Apakah berurutan imam dulu kemudian makmum? Justru lanjutannya menunjukkan harus bersamaan. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan. Ini yang menunjukkan bersamaan justru. Jadi baik imam ataupun makmum. Makanya di dalam hadisnya barang siapa ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin imam, bukan dengan imam, dengan malaikat. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, bukan dengan imam. Imam pun berarti harus bersamaan dengan malaikat. Imam harus bersamaan ucapan aminnya dengan malaikat. Makmum harus bersamaan. Yang salat sendirian kan sama berarti kan ya, harus bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat. Nah berarti kapan, justru kan itu kan masalahnya, kapan malaikat mengucapkan amin, kita yang dituntut mengucap ucapan amin kita itu bareng dengan malaikat. Ya, malaikatnya sendiri kapan mengucapkan amin? Makanya kan kembali ke, coba kita lihat itu rangkaian amalan di dalam sholat. Kemarin juga pernah nih saya sampaikannya, ini kalau rakaat pertama kan seperti ini rangkaiannya. Memulai sholat kan dengan takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Ini kan rangkaiannya ya, memulai sholat dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Setelah selesai doa iftitah, kemudian ta'uz. Setelah ta'uz, al-fatihah. Takbiratul ihram, doa iftitah, ta'uz ya, membaca ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah, itu ta'uz, kemudian membaca al-fatihah. Nah kemudian amin, itu rangkaiannya. Artinya malaikat itu nggak akan keluar dari ini sudah ditetapkan oleh Allah. Rangkaian amalan di dalam sholat itu urutannya demikian, itu Allah yang menetapkan, malaikat nggak akan salah. Malaikat itu mengucapkan aminnya setelah orang yang sholat selesai membaca al-fatihah, amin di situ tempatnya, dan malaikat itu gak akan salah. Yang malaikat petra keheureyan deh, waladolin, antap ulah waka cek imah cek malaikat ngarah teu bareng geuleuh teu kasih eta mah. Amin, udah acan cek malaikat. Moal malaikat pak selalu patuh kan ya. Ya kan Allah kan yang menetapkan amalan sholat itu demikian kan Allah. Bahkan disebutnya kan sholat ini masuknya ke dalam kategori ibadah mahdhoh, yang artinya Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, Allah yang menetapkan caranya demikian. Malaikat nggak akan melanggar. Ya kan rangkaiannya demikian ya. Malah mau kehurian malaikat mau waladolin cicing malaikat nanti jara rompe amin dacan cek malaikat dihurian ke malaikat mau malaikat mah tarang hurian salat sieun malaikat teh doraka ngahurian salat pemerukan ngaganggu salat ngahurian salat mah bujahal wae pan. Ini agak di luar ini sih nya. Abu Jahal kan pernah dinya mengganggu, itu yang di dalam surat Al-Alaq. Itu setelah hari kerebu tuh teh ayat teh. Inna ila rabbika ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah. Tidakkah kamu melihat ara'aital ladzi yanha, orang yang menghalangi, ya ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah, menghalangi seorang hamba ketika dia sholat. Itu yang dimaksud itu Abu Jahal dan kawan-kawan 7 orang.
yang mengganggu Rasulullah SAW ketika sedang sholat di dekat Ka'bah, Masjidil Haram. Ditutupi oleh ini apa namanya, lambung unta. Unta kan besar. Rasulullah sedang sujud lalu ditutup oleh lambung unta sampai Rasulullah itu sulit untuk bangun. Baru kemudian ada yang memberitahunya, karena ini ada yang melihat, orang ini sendiri nggak berani karena yang melakukannya kan pembesar Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Lalu orang ini lari memberitahu Fatimah anak Rasulullah SAW. Itu Rasulullah mengalami hal demikian. Fatimah datang kemudian dimarahin orang-orang. Lalu ditarik lambung untanya oleh Fatimah, baru Rasulullah bisa bangun. Begitu bangun Rasulullah SAW minta, ya Allah laknatlah si Anu disebut namanya. Artinya mengganggu orang yang sholat, menghurian sholat. Atau kira-kira dilaknat. Rasulullah sampai mendoakan, ya Allah laknatlah mereka. Malaikat mau sieuneun atuh malaikat malah masa malaikat meulahan ngaheureun salat. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, artinya nih ini berlaku nih ya untuk semua orang yang salat. Malaikat itu akan mengucapkan amin apabila ada orang yang salat sampai atau selesai baca Fatihah, malaikat akan mengucapkan amin. Nah, sebetulnya gampang ya, prakteknya gampang karena memang urutan amalannya sudah demikian. Ya, urutan amalannya kan memang sudah demikian ya, Allah tetapkan setelah Al-Fatihah amin. Maka siapapun orang yang sholat gitu kan, kalau selesai Al-Fatihah ya amin, itu amalannya. Pastilah sebetulnya bersamaan, nggak akan sulit artinya ininya prakteknya, pasti bersamaan. Setelah selesai Al-Fatihah sampai waladhdallin, sesuai dengan urutan amalan di dalam sholatnya, ucapkanlah amin, pasti bersamaan dengan malaikat. Dan ini berlaku untuk semua yang sholatnya. Nah, bab sekarang yaitu tentang bab imam menjaharkan. Ini Imam Bukhari tentang hal ini sihnya di bab ini sekarang. Imam menjaharkan ucapan aminnya. Yang sangat jelas itu menunjukkan yang demikian. Adapun di dalam hadisnya memang soal jaharnya tidak muncul gitunya secara tekstual. Di dalam hadisnya seperti kata Abu Hurairahnya, Rasulullah bersabda, jika imam mengucapkan amin, di sini tidak disebutkan jahar atau sirnya. Ya meskipun nih di sini di dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang seperti ini nih, babu jahril imami bitakmin, judulnya demikian. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ba'dal fatihati fil jahri. Ya, Imam Bukhari kan judulnya bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud Imam Bukhari yaitu ba'dal fatihah, setelah Al-Fatihah. Ya, karena amin kan adanya di sana. Setelah Al-Fatihah fil jahri, pada waktu sholat berjamaah yang bacaannya jahar. Itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Imam Imam menjaharkan ucapan aminnya, yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah pada waktu berjamaah yang bacaannya jahar. Karena kalau pada waktu yang bacaannya sir, Fatihahnya sir, aminnya juga sir, bacaan suratnya juga sir. Ketika berjamaah yang bacaannya sir, ini kan masing-masing membaca, imam membaca, makmum juga membaca.
Imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah sendiri. Ya, kalau bacaan berjamaah yang sholatnya sir ya. Nah, di mana kan ini pasti terjadi. Selesainya bacaan Fatihah imam dan makmum kan ini saya katakan pasti terjadinya. Mungkin nggak berbeda. Kalau imamnya cepat, makmum kan suka ketinggalan. Ini kan suka ada pertanyaan demikian. Misalnya di rakaat ketiga meskipun sholat yang jaharnya maghrib atau isya, rakaat ketiga atau rakaat keempat, imamnya selesai membaca Fatihah lebih dulu, tentu juga mengucapkan amin ya. Imamnya selesai membaca Fatihah lebih dulu daripada makmum. Artinya imam ini lebih cepat tempo bacaannya. Ketika imam selesai membaca Fatihah, mengucapkan amin, kemudian takbir untuk ruku. Nah, makmum belum selesai. Makmum misalnya baru sampai Goiril magdubi, imamnya takbir. Ini kan makmum belum selesai. Artinya imamnya sudah takbir, pasti dia sudah selesai Fatihahnya, sudah juga mengucapkan aminnya imamnya nih ya, kemudian takbir. Nah, makmum kan belum selesai. Jadi hadis ininya yang soal bersamaannya, berarti malaikat itu kan apabila ada yang sholat baca Fatihah, selesai baca Fatihah, malaikat akan mengucapkan amin. Sholat berjamaah apabila kalau sholat berjamaah yang sir kan tidak pasti, artinya pasti bersamaan juga selesainya ya, enggak, karena tempo bacaan imam dan makmum itu kan bisa beda. Kalau malaikat pokoknya mah ada waladolin amin gitu ya, malaikat malah ini satu masjid jumlahnya 200 orang, temponya beda-beda amin, malaikat mah si A waladolin amin, si B kemudian beberapa detik kemudian waladolin amin, malaikat akan terus mengucapkan amin. Nah, sehingga kalau ucapan aminnya orang yang sholat itu bersamaan dengan malaikat, nah ini keutamaan yang Allah janjikan, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, adapun untuk bab sekarang ini soal jaharnya ucapan amin dari imam. Di dalam hadisnya ini tidak secara tekstual ada menunjukkan ke arah sana. Imam itu ucapan aminnya jahar pada waktu berjamaah yang sholatnya jahar. Ini di hadisnya tidak ada. Coba kita baca lagi di hadisnya. Ini Rasulullah bersabda demikian, jika imam mengucapkan amin, ucapkan juga oleh kalian amin. Kalau secara tekstualnya jahar itu nggak ada, tapi kan tersirat, berarti makmum kan mendengar kan imam mengucapkan amin. Ini tersirat nih. Apabila imam mengucapkan amin, ucapkan juga oleh kalian amin. Emang makmum tahu gitu imam mengucapkan amin? Gitu ya, emang makmum tahu imam mengucapkan amin? Kalau tidak jahar mana tahu kan? Kalau tidak jahar ya mana tahu imam karena makmum tidak mendengar ucapan aminnya imam. Tapi yang lebih jelas yang menunjukkan bahwa imam mengucapkan aminnya jahar, demikian juga makmumnya itu dengan hadis mu'allaq yang dijadikan judul, yaitu yang pertama perkataan Atha-nya yang mengatakan amman ibnu Zubairi wa man wara'ahu. Ibnu Zubair mengucapkan amin, wa man wara'ahu, demikian juga makmum yang di belakangnya. Nah, ini kata berikutnya yang menunjukkan hatta inna lil masjidi lalajjah, hingga masjid itu bergemuruh. Semuanya kan berarti kan jahar. Imam ucapannya sir, makmum ucapannya sir, bergemuruhnya di mana?
Sampai masjid itu bahkan ada yang memaknainya sampai masjid itu bergetar gitulah. Karena ucapan amin yang diucapkan itu oleh seluruh orang yang berjamaah, hatta inna lil masjidi lalajah. Nah ini yang secara teks itu jelas menunjukkan bahwa ucapan aminnya itu jahar, baik imam ataupun makmum. Ini yang lebih jelas itu yang ini sebetulnya. Ya, Imam Bukhari membuat judul bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Yang ini sebetulnya yang sangat jelas. Atau mengatakan Ibnu Zubair. Nah Ibnu Zubair itu adalah imamnya karena dia ini khalifahnya. Ibnu Zubair itu seorang khalifah. Ibnu Zubair itu ini nih, nah sedikit lahnya. Ibnu Zubair itu saya nggak lupa lagi urutan keberapa gitulahnya sebagai khalifah. Kalau yang awal itu kan sangat terkenal. Khalifah pertama Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar bin Khattab, kemudian berikutnya Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib. Nah Ibnu Zubair ini khalifah seperti mereka tapi entah khalifah keberapa ya. Nah Ibnu Zubair ini namanya Abdullah bin Zubair. Zubairnya sendiri itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ya 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, salah satunya itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini suami dari salah seorang budeknya Nabi, Sofiyah kalau nggak salah namanya ya. Alahiyanya Rasulullah SAW itu kan anak dari Abdullah. Abdullah itu anak bungsu dari anak-anaknya Abdul Muthalib. Ini Abdul Muthalib kan kakeknya Nabi. Nah anaknya itu berapa saya lupa lagi ada 10 orang atau berapa. Abu Lahab diantaranya, Abu Lahab, Abu Thalib. Itu anak-anaknya Abdul Muthalib. Bapaknya Rasulullah Abdullah itu anak bungsu. Nah pamannya Nabi ini atau saudara-saudara Abdullah itu ada yang laki-laki ada yang perempuan. Ya ada yang laki-laki ada yang perempuan. Nah diantara salah seorang budeknya Rasulullah yang perempuan, ya punya budek perempuan lah. Menikah dengan ini dengan Zubair bin Awam. Nah Zubair bin Awam ini dialah bodyguard Rasulullah SAW. Kalau peperangan Rasulullah ikut berperang. Nah ini nih Zubair bin Awam inilah yang menjadi bodyguardnya, pelindung Rasulullah SAW. Dan dia mati syahid di salah satu peperangan. Ya Zubair bin Awam ininya pelindung Nabi lah gitulah, bodyguard bahasa kitanya bodyguard Nabi ini. Zubair bin Awam dia ini salah satu paman Rasulullah, tapi yang apa namanya sihnya istrinya sebetulnya kan yang budeknya Nabi mah apa sih bahasa Indonesia nanti atau perempuan ini bude lah meninggal lah gitu. Budeknya Nabi itu teh yang nikah dengan Zubair bin Awam. Nah Zubair bin Awam ini salah seorang sahabat dari 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Nah anak dari Zubair bin Awam ini nih Abdullah bin Zubair atau yang dikenal dengan Ibnu Zubair yang kemudian jadi khalifah. Persis bapaknya gitu ya, makanya jadi khalifah orang terpilih nih ya. Ibnu Zubair ini menjadi apa seperti bapaknya lah, mengikuti bapaknya kan, bapaknya sukses berarti kan, bapaknya sukses. Zubair bin Awam itu menjadi salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Nah ini anaknya Ibnu Zubair itu persis mengikuti jejak
bapaknya sampai terpilih menjadi khalifah. Nah ini di salah satu nih apa namanya yang diterangkan gitulah tentang Ibnu Zubair atau Ibnu Zubair itu sebagai khalifah pasti jadi imam sholatnya. Ibnu Zubair mengucapkan amin, demikian juga makmum di belakangnya semuanya mengucapkan amin. Nah ini yang menunjukkan jaharnya, karena kan judulnya sekarang ini kan Imam Bukhari itu babu jahril imami bita'min, bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Ini sebetulnya yang lebih jelasnya yang menerangkan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair mengucapkan amin, demikian juga makmum di belakangnya. Nah ini yang menunjukkan jaharnya hingga hatta inna lil masjidi lalajjah, hingga masjid itu bergemuruh dengan ucapan amin semuanya, yaitu ucapan aminnya Ibnu Zubair sebagai imam dan seluruh makmum. Nah, karena kalau di dalam hadisnya yang ini yang dari Rasulullahnya sendiri tidak secara tekstual itu ada yang menunjukkan ucapan aminnya jahar. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Tapi secara tersirat ini juga jahar. Karena makmum diperintah mengucapkan amin itu apabila imam mengucapkan amin. Nah, makmum tahu dari mana imam mengucapkan amin? Kalau jahar iya, berarti kan kalau jahar iya, kalau imamnya jahar. Nah, artinya ini menunjukkan imamnya jahar. Imam itu akan mengucapkan amin kalau dia mendengar kan imamnya mengucapkan amin. Nah, paling masalah kemudian itu yang tadi juga sebetulnya sudahnya dengan penjelasan berikutnya gitu ya dari Rasulullah SAW di hadis ini. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan. Jadi prakteknya gitu ya, bukan imam dulu kemudian makmum, apalagi makmum dulu kemudian imam. Karena kalau hanya berdasarkannya, karena kalau hanya berdasarkan kaidah bahasa sebetulnya makmum dulu. Bisa liur kata iza, ini kata iza dan fa. Iza ammanal imamu fa aminu. Coba kita lihat contoh lain yang urutan bahasanya sama. Iza qara'tal qur'ana fasta'iz. Jika kamu membaca Al-Quran maka fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baca Al-Quran dulu atau berlindung dulu? Idza qara'tal Quran, jika kamu membaca Al-Quran, berlindungkanlah diri kamu kepada Allah. Jadi baca ta'udz dulu atau baca Quran dulu? Kalau secara bahasa mah idza qara'ta, jika akan membaca Al-Quran gitu kan, makanya ta'udz sebelum membaca Al-Quran. Nah di sini kalau mau dimaknai demikian, apabila imam hendak mengucapkan amin, ucapkan oleh kamu lebih dulu. Kalau menurut kaidah bahasa ini seperti itu, artinya makmum dulu. Itu murni itulah menurut kaidah bahasa. Tapi di sini kan ada penjelasan, barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan. Nah ini yang menunjukkan bahwa ucapan aminnya harus bersamaan. Bukan imam dulu kemudian makmum, atau sebaliknya makmum dulu kemudian imam ya, tapi bersamaan seperti yang ditunjukkan oleh asar atau hadis mu'alaq yang menerangkan Ibnu Zubair
dan makmumnya saat itu mengucapkan amin secara bersamaan hingga bergemuruh, bergetar, bergemalah masjid dengan ucapan amin seluruhnya. Nah, kembali ke yang pokoknya nih. Yang pokok adalah Rasulullah sendiri pasti jadi imam. Kata Ibnu Syihab di dalam hadisnya, Ibnu Syihab mengatakan karena Rasulullah SAW yaqulu amin. Ini yang pokok dulu, imam mengucapkan amin. Kemudian makmum juga mengucapkan amin seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ke arah jaharnya gitunya, imam itu mengucapkan aminnya dengan jahar. Itu lebih jelasnya ditunjukkan oleh asar atau hadis mu'alaq yang menerangkan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin hingga masjidnya bergemuruh, bergetar lah itunya, bergema masjidnya. Itu lebih jelas menunjukkan jaharnya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani pun yang menegaskan, itu menerangkan bab imam menjaharkan ucapan aminnya, yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah pada waktu sholat yang bacaannya jahar. Jadi prakteknya berarti demikian ya. Apabila sholat berjamaah yang bacaannya jahar, selesai baca Al-Fatihah sampai waladhdallin sesuai dengan urutan, sesuai dengan rangkaian amalan di dalam sholat. Setelah Al-Fatihah itu mengucapkan amin. Apabila ini sholat berjamaah yang bacaannya jahar, maka imamnya mengucapkan amin dengan jahar, demikian juga dengan makmumnya, dan harus bersamaan. Apabila bersamaan, inilah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus beres kalau masalah pokoknya sebetulnya kan bab ini yaitu tentang imam menjaharkan ucapan aminnya pada waktu sholat berjamaah yang bacaannya jahar tentunya ya. Karena kalau yang bacaannya sir, imam baca Fatihah, makmum juga baca sendiri. Berarti kan ucapan aminnya masing-masing. Karena ucapan amin itu baik sebagai imam atau sebagai makmum atau sholat sendiri. Ucapan amin itu diucapkan setelah selesai surat Al-Fatihah. Sementara selesainya bacaan surat Al-Fatihah antara imam dan makmum pada waktu sholat berjamaah yang sir kan bisa beda ya. Waktu selesainya baca Fatihahnya antara imam dan makmum karena mereka masing-masing membaca pada waktu yang berjamaah yang bacaannya sir kan bisa beda-beda ya, beda-beda masing-masing saja pokoknya. Imam mengucapkan aminnya setelah dia selesai membaca Fatihah. Makmum mengucapkan aminnya setelah mereka selesai baca Fatihah. Nah, di mana kan sangat mungkin atau pastilah terjadi perbedaan durasi waktu selesainya membaca Al-Fatihah. Berarti kembali kan kepada urutan rangkaian amalan di dalam sholat. Amin ini adanya setelah selesai membaca Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah yang jahar, maka imam dan makmum mengucapkan aminnya secara bersamaan. Kalau pada waktu berjamaah yang sholat berjamaah yang bacaannya sir, masing-masing mengucapkan aminnya setelah masing-masing selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, demikian juga dengan orang yang sholat sendirian, baik sholat wajib ataupun sholat sunat sama saja, karena kan di sholat wajib atau di sholat sunat sama ada Fatihah, dan sama juga setelah Al-Fatihah mengucapkan amin. Dan malaikat berartinya, maknanya ini kan menunjukkan malaikat akan selalu mengamini, membantu, mendoakan setiap orang yang sholat setelah selesai Al-Fatihah
malaikat akan mengucapkan amin untuk membantu karena arti amin itu ya Allah kabulkanlah, itu malaikat ikut mendoakan demikian. Tetap berartinya yang banyak sholat sunat banyak didoakan berarti oleh malaikat ya, yang banyak mengerjakan sholat sunat berarti kan banyaknya membaca Al-Fatihahnya ya, berarti banyak didoakan oleh malaikat. Dan yang lain-lainnya malaikat mendoakan gitu manusia, itu bukan hanya terkait dengan yang ini. Setelah kita bab sekarang ininya babu jahril imami bitakmin, saya kira sudah jelasnya kesimpulannya. Untuk yang pokok adalah kalau berjamaah yang bacaannya jahar, setelah imam itu selesai membaca Al-Fatihah, imamnya sendiri mengucapkan amin dengan jahar, demikian juga dengan makmumnya mengucapkan amin dengan jahar dan harus bersamaan dengan keutamaan. Bersamaannya itunya yang dijanjikan keutamaan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.